Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya puasa yang nomor 2 adalah al-bulughu wal aqlu, baliau dan berakal. Fala yajibu as-shawmu ala sabiyin wa majnunin wa mughma alaihi wasakran. Maka tidak wajib ya puasa bagi anak kecil, orang gila, dan juga orang yang pingsan, orang yang mabuk. Li'adami tawajjuhil khitab at-taklifi lahum bi'adamil ahliyati lis-shaum. Karena tiadanya hitop perintah yang memaksa untuk berpuasa lahum bagi mereka, yaitu bagi bayi, majnun, orang pingsan, dan orang yang mabuk. Apa alasannya? Bi'adamil ahliyati lis-shaum, karena tiadanya kepantasan, kelayakan la lis-shaumi untuk berpuasa. Al-mafhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga didasarkan pada pemahaman hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena an salasin dari 3 orang. Satu, anis sobi, dari anak kecil, hatta yablagha, sampai baliau, wa anil majnuni, dari orang gila, hatta yufiqah, sampai dia sadar, wa alin naimi, dan orang tidur, hatta yastayqizah, sampai dia terbangun. Jadi catatan amal itu tidak berlaku kepada 3 orang ini. Udah kepada bayi sampai balik. Orang gila, amal perbuatannya itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia itu sadar. Dan juga orang tidur, amal perbuatannya tidak masuk catatan sampai dia terbangun. Faman zalakluhu, maka barang siapa yang hilang akalnya, ghairu mukhatabin bisawm, maka dia tidak dikena khitab, tidak kena perintah untuk berpuasa fi hali zawil aqli, ketika hilangnya akalnya itu. Wala yasiwa as-sawmil majnuni wal mughma alaihi was-sakran, tidak sah puasanya orang yang gila, terus wal mughma alaih, pingsan, wasakra, dan orang yang mabuk, li adami imkanin niyati minhi, karena tiadanya kemampuan untuk berniat minhu, dari puasa. Ya nggak mungkin lah bayi, orang gila, orang mabuk, terus kemudian orang pingsan itu dengan sadar ya berniat untuk berpuasa di malam hari. Nggak punya kemampuan, li adami imkan. Wa yasiu, dan asah as-shaumu minas sabil mumayyizi awil mumayyizati kasalah. Sah puasanya anak kecil yang sudah tamyiz atau perempuan yang sudah tamyiz, kasalah, seperti ketika mereka melaksanakan sholat. Sah kalau sudah tamyiz. Tamyiz itu di sini ada yang bertanya, apa ada enggak yang penjelasannya? Kalau tamyiz itu sekitar, tamyiz itu sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Kalau 7 itu sudah pasti tamyiz tuh. Kalau 6 masih ikhtilaf itu. 6 tahun. Ada yang mengatakan tamyiz itu berdasarkan urfi, kebiasaan. Wajibu, dan wajib inda syafi'iyyati wal hanafiyati wal hanabila ala walihi amara bihi idza ataqahu ba'da bulughi sab'a sinin. Ini sab'a sinin, ini sudah tamyiz berarti. Wajib menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kepada walinya, orang tuanya anak as-sabil mumayyiz itu, memerintahkan dia jika dia itu mampu setelah mencapai usia tamyiz 7 tahun. Jadi wajib kalau sudah anak tamyiz atau mencapai usia 7 tahun, wajib orang tuanya itu memerintahkan kepada anak tersebut untuk berpuasa. Idza ataqau, dengan satu syarat, jika anak itu mampu untuk berpuasa. Wa darabahu hina idin ala sawmi ba'da bulughi asra sinin, dan wajib bagi orang tua itu memukul anak itu hina idin, waktu itu, agar dia itu berpuasa setelah anak itu mencapai usia 10 tahun. Idza tarakahu, jika anak itu meninggalkan puasa, jika anak itu tidak berpuasa pada usia 10 tahun, orang tua itu boleh memukulnya ya. Memukul dalam artian di sini itu tidak dalam rangka melukai,
tapi memukul dalam arti untuk memberikan afirmasi tentang pentingnya puasa. Jadi pukulannya itu pada daerah-daerah yang tidak melukai, daerah kaki misalnya, hanya untuk menunjukkan betapa puasa itu penting dilakukan begitu ya, bukan untuk dalam rangka melukai si anak. Jika anak itu meninggalkan puasa, jika sudah sampai pada usia 10 tahun, apa tujuannya? Liya'tadahu, agar anak itu terbiasa untuk berpuasa. Kasolah seperti puasa, seperti sholat. Jadi puasa ini dianggap seperti sholat di sini. Usia 7 tahun orang tua itu wajib memerintahkan anak untuk melakukannya. Usia 10 tahun kalau si anak tidak melakukannya, maka orang tua itu boleh memukulnya. Satu tujuannya apa? Liya'tadahu, agar anak itu terbiasa berpuasa atau terbiasa sholat. Illa annas saumah, kecuali hanya perbedaannya ini, annas saumah syakku, puasa itu lebih berat ketimbang sholat. Fa'tubirat lahu at-taqatu, maka harus diperhitungkan juga ya lahu bagi anak itu at-taqatu, kemampuan untuk melaksanakan puasa. Jadi itu bedanya puasa dengan sholat. Puasa itu lebih berat. Jadi kemampuan anak untuk melakukan puasa juga harus menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk memerintahkan atau untuk memukulnya. Li'annahu qad yatiqus sholata man la yutiqus shiyama. Karena kadang ada orang anak yang mampu melakukan sholat tapi dia tidak mampu melakukan puasa. Kenapa itu? Asyakku. Puasa itu lebih berat ketimbang sholat. Wa qala al-Malikiyah, berkata al-Malikiyah, madzhab Maliki, la yu'maru as-sibyan, tidak diperintahkan anak-anak bisaumi, untuk berpuasa, bihilafis shalah, beda dengan salat. Fala siyama 'ala as-sibyani hatta yahtalimal ghulam wa tahidul fatatu, maka tidak wajib, fala siyama, maka tidak ada kewajiban menurut pendapat madzhab Maliki, maka tidak ada kewajiban puasa bagi anak kecil sampai kemudian dia itu mimpi basah, baliw ya. Hatta yahtalimul ghulam, sampai baliw, wa tahidul fatatu, kalau perempuan sampai dia itu haid. Jadi kalau sampai belum haid dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Wa bil bulughi, dan bagi orang yang sudah baliw, lazimatum a'malul abdani faridah, a'malul abdanil faridatun, maka wajib bagi orang yang sudah balik itu melaksanakan ibadah-ibadah badan yang wajib seperti puasa atau seperti sholat. Fa idza balagha sabyu asna'il yaum amsaka indal hanifiyah baqiyatal yaum, jika ada seorang anak baliw ya, anak baliwnya itu di pertengahan hari Ramadan, amsaka indal hanafiyah baqiyatil yaum, maka dia itu wajib untuk menahan diri untuk tidak makan, minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa baqiyatil yaum, di sisa harinya. Kama law aslamal kafir, sebagaimana ketika ada orang kafir Islam di pertengahan hari di bulan Ramadan. Wa shama ba'da minal ayyam, dan dia itu wajib berpuasa pada hari-hari setelahnya. Litahaqquqis sababiyati wal ahliyati, karena sudah untuk mewujudkan ya as-sababiyah, sebab-sebab dia wajib berpuasa, wal ahliyah, dan kelayakan dia untuk berpuasa. Walam yaqdi yaumal ladzi ta'ahala fih, dan dia itu tidak wajib mengqadha satu hari ta'ahala fih, yang dia itu ta'ahala, yang dia itu sampai ya usia balik di hari itu. Wala ma madha qabla minasyahri, dan juga tidak wajib mengqadha hari-hari yang telah lalu dari bulan Ramadan. Li adamil khitabi adamil ahliyati lahu, karena tiadanya perintah bagi dia, sebab dia waktu itu belum layak untuk berpuasa. Jadi kalau ada bayi misalnya ya, bayi kemudian dia itu masuk balik di duhur, waktu duhur pas bulan Ramadan, maka dia itu pertama wajib setelah duhur sampai buka puasa sampai maghrib, dia wajib tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun di paginya dia sudah makan, sudah minum, memang nggak puasa karena masih belum wajib. Tapi pas duhur dia sudah sampai masuk usia balik, maka dari duhur sampai
terbenamnya matahari, dia itu amsaka, menahan diri untuk makan dan juga untuk minum. Tuh. Sama dengan orang kafir yang masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan. Dan dia wajib berpuasa pada keesokan harinya sampai selesai bulan Ramadan. Karena dia sudah dianggap layak, pantas ya. Dan sudah memiliki sebab yang mewajibkan dia itu untuk berpuasa. Dan dia itu tidak wajib mengqadha hari-hari puasa sebelumnya. Karena dia waktu itu masih belum baligh dan dianggap belum layak, belum pantas untuk berpuasa. Begitu penjelasannya. Waman umiya, barang siapa umiya yang ditutup alaihi, barang siapa yang pingsan ya fi Ramadan, di bulan Ramadan, lam yaqti indal hanafiyatil yaumal ladzi hadatsa fil igma'u, maka dia itu tidak wajib mengqadha hari di mana dia pingsan menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, li wujudis shaumi, karena adanya puasa. Wa huwal imsaku al-maqrunu bin niyah, karena dia itu sudah menahan diri untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, al-maqrunu bin niyah, yang dibarengi dengan niat. Karena az-zahiru, yang nampak, wujuduha adanya niat, minhu, dari orang. Lianna zahira halil muslim fi layali ramadhana adamul khulwi aniniyah, karena secara zahir, secara jelas keadaan orang muslim pada malam-malam bulan Ramadan itu jelas tidak akan sepi hatinya dari niat. Hatinya pasti berniat untuk melakukan puasa. Wa qadha ma ba'd min al-ayyami li in adamin niyah, maka dia juga wajib itu untuk mengqadha hari-hari setelah hari itu karena tiadanya niat. Wa in umi alai awwala lailatin qadahu kullahu ghairu yaumin tilkaniyah, jika dia itu kemudian pingsan pada awal malam, maka dia wajib mengqadhanya semuanya kecuali pada hari yang dia berniat. Li'anna dhahira hal muslim niyatus shaum, karena zahirnya keadaan orang muslim itu niyatus shaum adalah niatnya berpuasa. Jadi begini, kalau ada menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau ada orang pingsan di siang hari pada bulan Ramadan, kalau ada orang yang pingsan ketika pas di hari bulan Ramadan, pingsan ya, menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu dia tidak usah mengqadha di hari di mana dia pingsan. Artinya di hari itu dia sah puasanya, dianggap sah puasanya. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah al-imsak, menahan diri untuk tidak membatalkan puasa. Yang penahanan dirinya itu sudah pasti bersamaan dengan niat. Nah, dan itu dianggap sudah memenuhi sahnya puasa dia di hari dia itu pingsan. Itu. Tapi dia kemudian harus mengqadha ya hari-hari setelah hari itu. Jika kemudian dia pingsan di bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan, li'in adamin niyah, karena tidak berniat. Misalnya dia itu pingsan pada awal malam Ramadan, jadi dia tidak niat pada malam harinya, misalnya pingsannya sampai siang hari baru sadar, maka dia jelas wajib dia itu mengqadha. Kenapa dia itu tidak melakukan niat, tidak berniat untuk berpuasa bulan Ramadan? Demikian. Lanjut. Wa man umiya alaihi ramadhanu kulluh, barang siapa yang pingsan sepenuh bulan Ramadan, qadha, maka wajib dia itu mengqadha, wajiblah, karena jelas pingsan sepanjang bulan. Li'annahu naw'un min maradin yudha'iful quwwah, karena pingsan seperti itu dianggap menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah ini ya,
jenis penyakit yang melemahkan kekuatan, wala yazidul hajah, dan tidak menghilangkan ya kewajiban berpuasa. Fayasiru udhran fit ta'khir, maka dia akan menjadi uzur fit ta'khir, di akhir, la fil isqat, dan tidak menggugurkan puasanya. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah tentang orang yang pingsan. Wa idza afaqal majnun, apabila ada orang gila sadar fi ba'di Ramadan, pada sebagian Ramadan, qada ma madha minhu, maka dia itu wajib mengqadha apa yang telah lalu. Lianna sabab, karena sebab, wa huwa syuhudu syahri, menyaksikan bulan, qad ujida, sudah didapatkan, wa ahliyatun nafsil wujubi bidzimmah, dan kepantasan diri melakukan kewajiban bidzimmah dengan tanggungan, wa hiya mutahaqqaqatun bila mani'in, dan dia menyadarinya, wa hiya mutahaqqaqatun bila mani'in, tanpa ada pencegah. Fa idza tahaqqaqa, maka apabila nyata al-wujubu, wajib, bila mani'in, tanpa pencegah, tanpa adanya penghalang, tu'ayyinul qada'ah, maka yaitu mewajibkan qada' puasa. Oke, lanjut dulu. Wa in istau'abal jununu jami'a ma yumkinu fi insha'us shaum la yaqdi lil haraji. Jika kemudian mencakup gilanya itu pada semua hari, ya, semua waktu yang memungkinkan dia itu insya'us shaum melakukan puasa, la yaqdi lil haraj, maka dia itu tidak wajib mengqada lil haraj, karena ada satu alasan, bihilafil igma, beda dengan pingsan, li'annahu la yastau'ibul waqta adatan, karena pingsan itu tidak akan terjadi sepanjang waktu. Wa imdaduhu nadirun, dan